Hai Cusania. Welcome back to Cusen Generation Podcast bersama dengan Cijung di sini dan Pastor Raymond. Dan kali ini pastinya kita bakal nemenin Cusen yang di rumah untuk nemenin kalian mungkin lagi belajar di rumah, lagi gaul di rumah atau lagi ngapain aja di rumah. Kita bakal sharing tentang kebaikan firman Tuhan bersama dengan Cusen yang di rumah. Dan aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk follow Instagramnya Cusen Generation Banten @CusenGenerationBanten. Dan jangan lupa untuk subscribe. Nih tombol merah di sini nih. Cusen Generation. Iya, aku tunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe. Jadi. Oke, selamat. Kamu sudah menjadi bagian dari Cusen Generation Banten. Oke, nah sekarang nih kita bersama dengan Pastor Raymond lagi. Gimana Om? Kabarnya Om? Masih sepedahan? Oh, puji Tuhan sehat. 3 hari ini cuti dulu. Oh, cuti dulu. Iya, cuti dulu 3 hari ini. Ya memulihkan stamina lah. Capek loh. Capek Om. Muter-muter Gading Serpong BSD. Lumayan loh, capek loh. Capek. Kamu ngapain aja sepanjang minggu ini? Biasa Om. Push rank sekarang ketemu game baru. Push rank. Sekarang udah ketemu game baru jadi tiap game hari apa? push rank. Valorant Om. Tembak-tembakan. Valorant. Iya Om. Waduh, nggak tahu saya. Tembak-tembakan. Nggak mau terlibat saya dengan itu. Cukup COC dan Mobile Legends aja. Cukup COC dan Mobile Legends ya. Ini kenapa jadi bahas game nih? Kali ini soalnya kita mau bahas tentang ya yang sangat epic lah di kalangan milenial. Temanya apa? Kita mau bahas tentang social media live. Lagi hype banget ya hari-hari ini ya. Udah dari dulu Om. Dari dulu. Iya Om. Kan saya pikir sejak mungkin karena gara zaman corona hype lagi gitu ya. Kayak sepeda kan tiba-tiba hype gitu kan. Nanti kalau udah selesai corona mungkin udah nggak hype lagi nih Om. Tapi nih Om biasanya kan kalau misalnya yang pakai media sosial kan cuma anak-anak muda nih. Oh ya termasuk Om dong. Nah kalau Om pakai sosial media apa? Om pakai IG, Twitter, Facebook. Itu aja. Ini TikTok nggak Om? Oh, TikTok nggak? Kan TikTok lagi hype nih Om. Dancingnya Om payah. Om lebih enak khotbah daripada dancing. Mungkin Om mau khotbah di TikTok kan boleh banget. Oh boleh ya? Boleh Om. Bisa Om. Sekali-sekali coba ya. Boleh. Waduh. Boleh banget. Oke. Nah, Om kok nggak nanya saya pakai sosial media apa? Oh iya. Terima kasih sudah mengingatkan. Kita ini kurang kompak ini ya. Kamu pakai sosial media apa? Aku tuh sosial media banyak Om. Banyak. Wow. Anak bisa muda. Ditulis di sini nggak supaya teman-teman bisa add, bisa subscribe, mungkin bisa main rank bareng gitu kan ya. Jangan lupa di follow kali ya. Kalau aku sih sebagai anak muda kali ya banyak pakai sosial media. Dulu sempat main Aks FM. Jadi apa itu? Aks FM itu dulu media sosial buat tanya jawab. Oke. Tanya jawab terus pakai Instagram pasti. Tanyanya kamu suka aku suka kamu. Bukan. Enggak. Oh bukan. Aduh jadi malu nih Om. Terus pakai Facebook masih, Twitter, YouTube lagi dibangun ya, jangan lupa di follow nih. Wih, tapi belum ada dong. Belum ada. Ya sayang, harusnya sudah ada biar ada di bawah ini. Nah, YouTube, Instagram, Facebook. Ya, Twitter apalagi? juga. Twitter. Terus pernah main pet? Oh, pet juga pernah Om. Pernah. Tapi udah tutup. Kenapa dia tutup? Bangkrut ya? Nggak tahu juga Om. Kayaknya udah nggak hype lagi loh, udah kalah sama Instagram. Terus apa lagi? TikTok. Oh enggak Om, saya anti TikTok. Kamu sama dong. Kayaknya kita perlu nggak tahu tuh teman-teman pada main TikTok nggak? Kalau mau suruh kita bikin TikTok, kita bikin masing-masing ya. Bisa. Mungkin podcast ini bisa sambil main TikTok kan? Mungkin nanti Cusen Generation bisa bikin TikTok kali ya, mungkin staff. Tolong staff ya. Aduh, main TikTok kan tolong staff yang ada. Mungkin di gereja teman-teman kali sudah ada TikTok, mungkin bisa itu pakai akun juga ya? Pakai akun. Ya, bisa di-share sambil komen. Gerejamu pakai TikTok apa? Kalau mungkin ada yang udah punya videonya ya silakan di-share mungkin buat teman-teman yang ada di rumah di gereja saudara. Biasa kan abis TikTokan kan? Ya, bener. Atau ada pengumuman gereja pakai TikTokan, gereja kita nih kalau pengumuman pakai TikTokan gitu ya. Ya silakan gitu, bisa di-share bareng-bareng, bisa kita komunikasi. Saling follow. Hidup Cusen Generation remaja Banten. Tapi nih Om, kan anak muda kan banyak banget nih pakai media sosial. Tapi sebenarnya media sosial tuh penting gak sih untuk kehidupan kita gitu sebagai gitu ya. Om tidak menjawab penting dan tidak penting karena sosial media itu bicara soal gaya hidup. Ya. Jadi sosial media kan bukan soal kebutuhan primer ya. Kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder ya. Untuk
lebih kepada gaya hidup, lebih kepada kan begini, sosial media itu muncul di generasi sekarang. Zaman Om itu SMA itu baru kenal Friendster. Ya. Berarti dulu waktu Om pacaran masih surat-suratan apa udah Friendster? Oh, surat dong. Oh, surat. Tulis surat. So sweet banget, disemprot minyak wangi. Oh enggak sih, saya enggak pakai minyak wangi, cuma pakai urapan gitu. Halo ya. Halo. Jadi surat, beli apa itu namanya? Materai. Pergi ke kantor pos, itu kayak momen perjalanannya tuh kayak mendebar-debar gitu ya. Nyampe enggak gitu kan. Tiba-tiba balasan. Baca surat, bayangin. Lagi praktek gitu bacain surat. Ya. Handphone itu bayangin handphone kita tuh masih monofonik zaman saya. Monofonik apa tuh Om? Yang tuh tit ringtone-nya. Jadi ya zaman saya ya begitu. Cuman begitu zaman sekarang kan penting nggak penting akhirnya menjadi gaya hidup sih sebenarnya. Mau dibilang wajib nggak seorang anak muda punya sosial media? Ya saya nggak bisa bilang itu kan sekali lagi bukan kebutuhan primer ya. Wajib nggak wajib, tetapi lebih kepada gaya hidup. Jadi yang pakai ya sesuai dengan gaya hidup. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan punya berapa media sosial, it's okay. Nggak masalah. Soalnya saya pakai. Kalau saya bilang masalah berarti saya bermasalah. Oh iya benar. Iya. Tapi pada basicnya itu kan sesuatu yang sekali lagi gaya hidup itu sesuatu yang fun, jadi sesuatu yang mengasihkan, jadi semua orang berhak untuk pakai itu. Betul. Tidak ada hukum halal dan haram di sana, nggak ada. Nggak ada. Semua pakai lah. Cuman nih Om, kalau misalnya kita lihat kan saking banyaknya orang yang menggunakan media sosial, mau itu anak muda, mau itu orang dewasa, pasti bakal ada masalah yang terjadi tuh Om. Nah. Biasanya sering gak sih Om ngeliat masalah yang ditimbulkan dari media sosial? Ada gak? Ya itu dia. Makanya mungkin lebih ke arah ini. Sosial media baik nggak? Secara umum baik. Tapi sekarang kita kemudian masuk, sekarang kontennya apa? Itu kan yang jadi masalah. Nah mungkin kita bisa sharing ke teman-teman bahwa nggak masalah gitu loh. Kamu pakai sosial media nggak masalah. Tapi yang kemudian menjadi masalah, bagaimana kamu cara memakai sosial media tersebut, gitu ya. Jadi baik tidaknya sesuatu itu ditentukan kepada kita masing-masing. Nah, apalagi kalau kita anak Tuhan, hari ini baik sekali kalau kita mungkin membahas secara singkat tentang masalah-masalah, banyak sekali masalah, banyak kali kesalahan. Misalnya contoh ya, misalnya orang ke gereja nih, nggak tahu nih teman-teman nih ya, ke gereja nih. Gembala khotbah malah main Twitter. Gembala khotbah malah main Instagram. Gembala khotbah malah ngebalas WA. Gitu. Itu masalah. Tetapi kalau mau bilang WA masalah enggak? Masalahnya bukan di WA. Cara orang menggunakannya itu kan. Kalau misalnya Om, WA itu Om pakai untuk sebarin informasi ibadah, kemudian bagiin firman Tuhan. Jadi masalahnya diletakkan bukan kepada produknya, tetapi kepada kontennya, bukan kepada media sosialnya, tetapi kepada siapa penggunanya. Masalahnya itu kalau saya sih lebih kebanyakan begitu. Kok ada beberapa kali anak youth kok ketawa-ketawa sendiri, padahal khotbahnya nggak lucu loh. Khotbahnya serius, harusnya khotbahnya nangis terharu gitu, dapat berjumpa dengan Tuhan, tapi kok ketawa kenapa? Aduh bentar ya yang lagi ibadah. Iya. Gitu. Terus kayak ketawa-ketawa kesipu-sipu malu sambil mau merah gitu, kayak kalau ada emosinya tuh hatinya tuh bingung. Gitu kalau lagi itu masalah lah. Kalau Om nggak tahu kalau kalian seperti apa. Cuman kan kalau misalnya Om tadi bilang tuh kan lagi bahas penggunanya nih. Soalnya beberapa mungkin teman-teman juga pernah lihat kayak di media sosial tuh banyak banget head comment ataupun perkataan-perkataan yang kasar yang dilontarkan ke orang. Kayak misalnya nih, aku pernah lihat tuh ada kayak influencer, dia make up. Cuman mungkin karena badan dia emang gemuk, jadi orang-orang tuh pada bilang kayak, ih lo tuh jelek gitu, lo tuh gendut tuh bisa apa? Maksudnya dia punya talenta gitu, tapi orang-orang tuh pada menyerang fisiknya, bukan menyerang talentanya gitu. Itu sebenarnya pasti salah dong Om. Oke, ya kan? udah jelas. Udah jelas salah kan. Cuman gimana tuh caranya kita sebagai anak Tuhan tuh menghindari kayak ya udahlah jangan head comment seperti itu karena itu nggak bagus aja gitu Om. Ya. Kalau kita sih jelas sekali sebenarnya kita nih anak Tuhan kan diajarin kalau menggunakan perkataan hendaklah perkataan yang baik, perkataan yang sopan gitu ya. Jadi menghindarilah untuk menghakimi orang ya.
cobalah sosial media itu kan tempat orang mengaktualisasikan dirinya dengan gayanya sendiri. Betul. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya nih contoh nih saya Om main TikTokan gitu ya. Terus diprotes Om, wah gerakannya tuh salah-salah nggak bener apa semua. Jadi alangkah baiknya ketika itu kan cuma buat senang-senang. Jadi misalnya nih saya, TikTok kan cuma untuk fun, untuk senang-senang, bukan untuk ngikutin gerakan dengan baik. Tapi begitu dilihat oleh netizen gitu ya, plus 62, akhirnya mereka beranggapan wah ini nggak profesional banget, ini nggak. Jadi mungkin teman-teman setiap kali ketika kita melihat sosial media, jadikan itu sesuatu yang fun. Jadi setiap kali Anda melihat sosial media, jangan menempatkan diri Anda untuk menghakimi. Jadi tempatkan diri Anda hanya untuk menikmati aja. Mau dia nggak baik, mau dia buruk, toh dia. Kalau misalnya yang buruk, berarti Anda jangan mengikutinya. Anda jangan lakukan hal yang sama. Tapi kalau itu cuma sekedar lucu-lucuan, nikmati aja, ketawa-ketawa aja. Nikmati, enjoy. Orang yang bikin senang-senang, masa kita yang marah-marah? Gitu enggak? Dia yang masuk surga, kita yang masuk neraka. Jangan dong. Dan mungkin kalau misalnya Tusini yang berada di posisi yang dihakimi, kalau menurut aku sendiri jangan dibalas juga nggak sih Om? Oh iya betul. Betul. Karena ada di Alkitab bilang kalau misalnya kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Maksudnya kayak kalau misalnya kamu diajak sama teman-teman atau diajak sama netizen plus 62, ya udah biarin. Kalau bisa kita balas dengan kata-kata kebaikan, jangan disemprot kata-kata jahat. Kadang sering aku tuh nemuin, apalagi kalau misalnya main game kan, kalau misalnya kamu noobs ataupun kamu pemula itu pasti kayak sering diejek-ejek gitu Om. Cuman ditoksikin ya. Iya ditoksikin itu Om. Cuman ya kita sebagai anak Tuhan kayak sabar, kita harus mengasihi musuh kita. Iya. Gitu. Tapi betul, maksudnya begini. Kalau kamu berani berada di media sosial, kamu juga harus berani untuk dikritik. Betul. Kalau kamu berani, misalnya kalau kamu berani main games, kemudian kemampuanmu masih misalnya masih cupu orang bilang ya, masih noob bahasamu, ya terima aja. Kan kamu harus mengerti, kamu main game itu kan diciptakan untuk kesenangan. Betul. Game kan diciptakan untuk refreshing, having fun. Jadi kalau kamu terusik, kalau kamu terganggu, jangan main game kalau begitu. Gamemu salah, mendingan main game kelereng, main game lompat karet, gitu kan, main layangan. Main sepedaan gitu kan. Kalau kamu dikatain noob karena memang kamu mungkin mainnya dia terima aja gitu. Betul. Kalau dengan intinya begini, kalau kamu berani berada di media sosial, kamu juga harus berani membuka diri untuk semua hal yang ada di sana. Dan jangan pernah takut untuk berkembang terus. Ya. Terus harus digarisbawahi, itu cuman dunia maya. Jangan jadikan itu dunia nyata dalam hidup. Betul banget. Hati-hati ya. Om. Oke Om. Walaupun rankmu nggak naik-naik, hati-hati loh ya. Handphone dibanting. Aduh, itu gitu, cuman dunia maya. Ya. Tenang aja. Hidupmu the real life. Kan kita kan nggak harus naikin rank di game, harus naikin rank biar sampai surga. Mantap sekali. Itu baru benar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini pemikiran yang cerdas di media. Ini hanya terjadi di podcast ini. Gitu. Nah, by the way Om, aku juga seringnya lihat kalau misalnya di TikTok kan juga ada di Instagram tuh. Boleh minum nggak? Boleh Om. Saya juga haus. Bentar ya minum dulu. Saya inginnya hanya air putih, air suci. Oh iya Om. Aku tuh sering banget tuh Om lihat, nggak cuma cewek sih, kadang cowok-cowok, ya beberapa manusia lah. Itu kadang di media sosial tuh mereka berpakaian yang kurang pantas lah untuk dilihat, tapi dalam tujuan untuk mendapatkan mendapatkan followers lah ataupun untuk menarik perhatian lah. Itu sebenarnya bagus nggak sih Om? Begini teman-teman, memang salah satu temptation ya, godaan terbesar ketika ada di media sosial, bagaimana kita ini punya banyak follower, dilihat banyak orang dan menarik perhatian. Betul. Sehingga kayak bikin sensasi ya bahasanya ya. Bikin sensasi, bikin apa? Untuk anak Tuhan kita nggak boleh lah. Maksudnya begini, hidup kita udah punya Tuhan Yesus, itu udah lebih dari sensasi, gitu ya. Tuhan paling tahu kok cara mengangkat dirimu, ya.
Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Jadi kalau di media sosial ya kembali lagi having fun aja, nggak usah cari sensasi. Jadi kadang-kadang kan kita seperti kehilangan batas ya. Ke gereja pakaiannya begitu rapi, begitu kelihatan di Instagram, di TikTok, itu tuh waduh kayak gimana nggak pantas gitu. Nah justru ini kesempatan pakai media sosial. Kalau orang nggak rapi, kamu yang rapi. Kalau orang nggak sopan, ya kamu yang sopan. Begitu. Kamu juga mesti begitu. Ngomong-ngomong, kamu suka minum kopi nggak? Nggak suka aku, Om. Kok bisa sama ya? Makanya kita minum air putih aja ya. Iya, Om. Ini kan air dari surga, Om, air suci. Enggak sih, kayaknya dari lantai 1. Ya. Air Aqua. Ada sponsor dari Om Aqua. Iya. Tak bacain satu ayat. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. 2 ayat deh. 2 ayat boleh, Om. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23 dan ayat 24. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 24. Janganlah seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sensasi itu cuma cari keuntungan sendiri. Alkitab bilang jangan cari keuntungan sendiri, carilah keuntungan orang lain. Karena begini, setiap kali kamu kata cari keuntungan untuk orang lain, artinya kita jadi berkat bagi orang lain. Setiap kali Anda jadi berkat bagi orang lain, berkat yang berlimpah akan mengalir dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau Anda pakai sosial media dan Anda jadi berkat, nggak usah cari sensasi, nggak usah berpakaian yang menor, nggak usah berpakaian cuma untuk cari follower, nggak usah. Jadi aja berkat, kemudian berkat itu akan datang. Sama kayak podcast Chosen Generation ada untuk jadi berkat. Betul. Gitu, makanya itu akan kembali memberkat. Boleh nggak? Oh, semua boleh. Silahkan. Tapi Alkitab bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan. Boleh, tapi segala sesuatu bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Ingat, kita ini anak Tuhan. Jadi kalau pakaianmu itu tidak membangun dan dananmu itu tidak berguna untuk kepentingan orang lain, jangan dilakukan. Kenapa? Karena waktu Anda hadir di podcast, itu Anda membuka diri kepada seluruh dunia untuk melihat. Betul. Betul. Jadi nggak bisa, kecuali Anda rekam video sendiri, kemudian upload untuk diri sendiri. Ya kan? Di private lah. Di private ya. Private yang lihat cuma kamu. Tapi kalau kamu buka ke semua orang, pakailah itu kesempatan supaya berguna, membangun, dan untuk kepentingan. Karena untuk berguna di media sosial itu kita nggak perlu cari sensasi lah, nggak perlu klarifikasi lah segala macam. Betul ya, makanya bertobat ya. Aku kan kayak gitu kan cuma pas ada dance doang, Om. Kalau di luar nggak berani, Om. Karena marah mama nanti, Om. Cuman ada satu lagi nih, Om, yang mungkin jadi masalah real kali ya. Karena di media sosial itu kan dunia maya seperti yang Om bilang. Kadang kita tuh sering nggak menjadi diri kita sendiri. Benar nggak sih, Om? Kayak social media is not my real me gitu. Itu boleh gak sih, Om, kita kayak di media sosial kita tuh kelihatannya senang gitu, kaya atau segala macam, tapi sebenarnya di aslinya kita tuh enggak gitu. Tapi sebenarnya memang kalau di media sosial itu selalu ada dua sisi. Ada kondisi yang pertama begini, dia menipu diri sendiri, memanipulasi gitulah, kelihatan happy padahal nggak happy. Tapi seringkali juga yang kedua media sosial jadi ajang di mana kalau ketemu orang tua, ketemu gembala, ketemu orang gereja, dia begitu alim. Tapi begitu ada di media sosial, dia menunjukkan keasliannya yang liar. Gitu loh. Jadi makanya tak kasih ayat biar enak, biar kelihatan pendeta. Tolong digeser layarnya, nggak digeser-geser, sudah digini-gini tangannya. Ya. Dilihatin loh sama netizen ya. Ya ini artinya layarnya gak digeser-geser ini guys. Ada contekan di bawah guys. Ada contekannya gak digeser-geser guys. Ya Matius pasal 5. Kamu kok gak buka Alkitab ya? Iya, waduh. Handphonemu gak bawa ya? Iya gak bawa. Bagus ya. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teman-teman, kita dikasih tugas jadi garam dan terang dunia. Jadi artinya begini, apa yang ada di hatimu itulah yang harus kamu munculkan lewat perbuatanmu. Kira-kira begitu. Jadi terang dunia. Jadi nggak ada kemunafikan, nggak ada palsu-palsuan. Jadi media sosial harusnya jadi tempat di mana kamu tuh menggenapi firman ini. Jadi saya mau mengajak anak-anak Pantai Kosta, anak-anak remaja di Banten, pakailah media sosial di mana kamu tuh jadi garam dan terang dunia. Artinya apa yang ada di dalam hatimu itulah yang kamu munculkan. Betul. Gitu. Jadi nggak ada palsu, nggak ada kemunafikan, jadi nggak ada kelihatan kayak ceria tapi padahal sedih. Betul. Atau kelihatan alim padahal begitu liar. Jujur aja lah ya, jujurlah padaku, gitu. Jadi jujur aja lah, jujur aja. Kan ada ayatnya. Coba boleh Om. Di mana itu ayatnya ya? Matius pasal 5 ayat yang ke-37 bilang begini. Matius pasal 5:37 bilang begini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kalimat selanjutnya bilang begini, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, tidak. Kalau kamu jujur di media sosial dengan apa aslimu, ya. Kalau enggak. Tapi kalau kalian lebih daripada itu pekerjaan iblis. Jadi kalau kalian misalnya kita pakai bahasa munafik ya, maksudnya kelihatan cerah padahal nggak cerah gitu kan ya. Kalau kan tulus-tulus aja gitu ya kan ya. Gitu ya. Jadi kalau kalian bermain di media sosial kemudian memanipulasi kondisi kalian, nah itu tidak gitu ya. Itu tidak. Jadi jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu pekerjaan si jahat. Oke. Nah Om, mungkin Om punya gak sih kayak batasan-batasan untuk anak muda ketika mereka menggunakan sosial? Atau mungkin menurut Om nih, ada gak sih hal-hal yang bisa kita bagikan ataupun hal yang bisa kita share di sosial media biar kita tuh bisa jadi garam dan terang dunia di media sosial Om? Ya, kalau itu sih lebih ke ya contoh misalnya Facebookmu setiap pagi ada ayat-ayat Alkitab gitu kan ya. Terus kemudian kalau teman-teman punya testimoni, Anda bisa sharing. Terus kayak saya pengen rekam gembala saya khotbah, saya mau sharing biar memberkati teman-teman yang lain, itu bisa. Jadi kalaupun misalnya kamu pengen mengaktualisasikan diri gitu loh, misalnya kayak TikTokan gitu kan ya. Pilihlah lagu-lagu yang bagi saya lagu-lagu yang punya lirik-lirik yang benar-benar lirik yang baik, lirik yang sopan, jangan sampai lirik-lirik yang tidak baik. Jadi mungkin batasannya ya kalau TikTok kan saya nggak tahu ya, apakah TikTok kan ada lagu rohani nggak? Belum pernah sih saya lihat ya. Pernah Om, udah ada Om. Oh gitu? Iya ada Om, pernah lihat. Saya belum pernah lihat gitu. Jadi silakan gitu loh. Jadi misalnya kamu pun mau narsis selfie-selfian, ya silakan. Asalkan ya itu gitu ya kan. Jadi ya itu maksudnya Om gini, kalau misalnya lagi on the way, ya memang lagi on the way. Jangan masih di rumah sudah bilang on the way gitu kan ya. Foto tahun lalu dipakai gitu kan ya. Jadi misalnya kamu misalnya lewat terus foto mobil baru. Iya, dikomenin kira mobil baru kamu, mobil baru tetangga ternyata yang difoto. Ya kan ya. Jadi ya pakailah untuk sekali lagi fungsi kita jadi garam dan terang dunia, termasuk media sosial. Betul. Kalau mungkin teman-teman nih misalnya gini, saya nggak bisa pimpin pujian, saya nggak bisa main musik, saya cuma nggak kelihatan di gereja, tapi ternyata di media sosial Anda aktif. Betul. Di media sosial itu adalah tempat di mana bisa menyalurkan ekspresi Anda. Jadi Anda punya talenta. Mungkin dia kalau di gereja dia malu-malu gitu ya. Yeah. Dia malu-malu gitu loh. Tapi waktu di mana? Di Instagram, di media sosial misalnya apalah, dia main gitar sambil direkam, dia pakai di lagu. Kayak kemarin kita di Instagram Chosen Generation kan ada anak dari mana itu? Dari Tanah Tinggi ya.
Dia main gitar sama adiknya di dalam nggak tahu di rumah di mana, dia bilang, "Om, suara saya jelek." Oh, nggak apa-apa, dia nyanyi. Wih, semua kita terhibur, diberkati. Jadi kadang-kadang nggak perlu menjadi suara yang bagus untuk memberkati orang. Betul. Cukup suaramu kamu pakai ya seperti begitulah. Jadi garam dan terang dunia. Karena talenta orang kan juga beda-beda Om. Yes. Nah jadi buat teman-teman nih Chosen Generation yang mungkin ngerasa kayak aku nggak pinter nyanyi, nggak bisa gitar, tapi kamu punya talenta lain, gunakanlah itu untuk memberkati orang di media sosial. Di media sosial. Betul. Cuman Om, aku pengen tanya satu nih. Mungkin Om ada nggak sih influencer di media sosial yang mungkin menurut Om itu tata cara ngomongnya baik dan menurut Om itu sharing yang dia berikan tuh memberkati orang? Ada nggak Om? Influencer nggak ada Nggak sih. ada Om. Just No Limit Om? Enggak sih. Saya Next Carlos. Oh Next Carlos, saya juga suka tuh Om. Makan bos. Makan cuy. Nggak ada obat nggak itu ada obat. ya. Kalau saya lebih senang kalau ya mungkin kita nggak tahu dia bisa masuk influencer nggak dia. Oh, dia bisa Om. Dia baik gitu loh. Apa namanya? Ya Just No Limit sih saya suka lihat dia juga orang baik, sopan. Cuman nggak sampai yang benar-benar mengimpact saya, enggak sih. Belum ada influencer yang di medsos yang benar-benar mengimpact saya ya. Ya mudah-mudahan saya berdoa ada anak-anak dari Chosen Generation yang kemudian ada jadi influencer di media sosial dan bisa menjadi inspirasi saya gitu ya. Kalau aku ada sih Om. Siapa? Ada dua sebenarnya. Saya nggak tanya ya, kamu udah ngaku sendiri ya. Yang pertama sebenarnya Agnes Monica bukan sebut influencer kali ya, mungkin lebih ke artis sih Om jatuhnya. Oke ya. Kalau Agnes Monica tuh seperti yang aku lihat kayak dia setiap kali menang award atau setiap kali apapun dia selalu berkata kayak, oh terima kasih Tuhan ini berkat karena berkat Tuhan dia bisa mendapatkan award segala macamnya gitu Om. Yang kedua itu Lee Min Ho ya. Bukan Lee Min Ho. Ada namanya Ut Sondak. Oh my god. Siapa? Ut Sondak Om. Tahu nggak Om? Ut Sondak. Iya Om. Yang mana orang? Ut Sondak yang suka nge-share firman Tuhan di Yes He Is. Jadi ya mungkin karena dia juga cakep kali ya, jadi aku suka gitu. Nggak jadi minum saya. Tapi dia sering sharing firman Tuhan gitu. Hampir aja tadi udah begini udah keluar lagi. Minta tolong fotonya dimunculin ya, siapa dia ya. Sini, mungkin teman-teman yang pernah download aplikasi Yes He Is. Jadi aplikasi Yes He Is. Pernah. Iya, jadi itu kan dia kan sering ada di situ tuh Om. Jadi dia suka share firman Tuhan gitu Om. Jadi aku suka. Siapa namanya? Ut Sondak. Ut Sondak namanya. Tapi Instagramnya saya lupa. Oke. Oke, ini kita nggak usah bahas Ut Sondak kali ya. Mungkin kita nanti nggak selesai nih, udah mau selesai nih. Selesai dong, habis waktu kita nih. Udah kasihkan ngobrol soalnya Om. Iya. Jadi kesimpulan mungkin ada kesimpulan dulu. Ya, kesimpulan jadi media sosial adalah ladang terbesar untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Media sosial adalah ladang terbesar untuk kita memperkenalkan ini loh gaya gue sebagai anak Tuhan. Jadi media sosial adalah wadah yang terbaik untuk kita pakai secara free. Kita cuma butuh paket dan kita bisa akses sedemikian rupa dengan tanpa batas waktu. Jadi saya rasa bahkan saya mau mendorong anak-anak yang ada di Banten, Chosen Generation yang ada di Banten. Mari kita membangun gerakan ini. Pakai media sosial untuk kemuliaan Tuhan. Saya rasa ini bukan bahasa yang baru, tetapi saya pengen membangun gerakan yang baru bahwa mari penuhi setiap pagi Facebook kita dengan ayat Alkitab. Mari Anda yang bisa nyanyi silakan nyanyi. Anda yang bisa pantun silakan pantun. Betul. Anda yang bisa ngobrol, Anda yang bisa bangun podcast, Anda yang bisa apa aja di media sosial. Mari pakai untuk jadi garam dan terang. Kasih tahu bahwa gaya kita tuh gaya terang. Omongan kita omongan terang. Bahwa apa yang kita lakukan. Karena begini. Kayak kamu kan. Kamu kan pasti cuma baca si Uut itu ngomong ya. Iya betul. Tapi dia gak tahu kalau itu memberkati kamu kan. Betul. Jadi setiap kali Anda bersaksi mungkin Anda gak pernah tahu itu bisa memberkati orang banyak. Betul. Dan mungkin kalau misalnya kesimpulan dari aku nih Om, sebagai seorang anak muda seperti yang Om bilang tadi, nggak peduli talenta kita apa, kalau misalnya kita bisa memberkati orang, kenapa tidak? Dancing bisa memberkati orang. Betul. Ya kan? Dan kita sebagai anak muda juga perlu memperhatikan siapa yang kita follow juga Om. Karena mungkin orang-orang yang kita follow itu bakal menginfluence kita juga gitu kan. Iya. Dan juga yang pasti yang bisa menginfluence kalian, yang saya garanti bisa menginfluence kalian
tolong diikuti podcast Chosen Generation. Iya, betul banget. Karena orang-orang yang kita follow itu pasti juga bakal mempengaruhi hidup kalian, mempengaruhi apa yang kalian share gitu kan. Yang paling penting follow podcast kita. Ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa di follow. Nyalain kalau sudah di follow, nyalain lonceng. Kayak influencer yes. Atau mungkin nanti di masa depan mungkin salah satu dari Chosenian bisa jadi influencer yang memberkati juga Om. Gitu. Betul. Nanti masuk di podcastnya kita. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol sama kita ya Om ya. Sip. Nah mungkin kita udah sampai nih di penghujung podcast kita. Selesai ya. Cuma rasanya nggak afdol kalau nggak berdoa nih Om. Nggak berdoa? Oke. Kamu yang berdoa, saya yang berdoa. Om dong. Oh gitu ya. Saya yang berdoa ya. Iya Om. Sekali-sekali kamu lah. Yuk, come on, teman-teman, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sharing kami yang terbatas ini tentang media sosial. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menjamah setiap anak-anak muda supaya mereka bersama-sama kami membangun generasi anak muda yang takut akan Tuhan, bahkan memakai media sosial untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami membangun gerakan di mana kami menjadi orang baik, perkataan jujur, tidak ada toksik di sana. Setiap apa yang kami lakukan, baik di games online, baik di media sosial, apa saja Tuhan, biar Tuhan pakai kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kami supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Close. Biasanya kalau closing ada pantun. Oh iya ada pantun, tapi belum nyiapin. Tapi tetap ada Om. Jadi hari ini nggak ada? Tetap ada. Cuman tetap ada. Beda depannya doang. Cuman Chosenian di rumah, kalau misalnya Chosenian punya rekomendasi nih pembicara, mungkin kalian bosen nih lah kita berdua di sini, kalian boleh banget tulis di komen siapa nih yang bakal datang untuk ngobrol-ngobrol di Chosen Generation Podcast, atau mungkin Chosenian pengen banget nih, pengen bahas tema ini, pengen bahas tema itu, boleh banget komen. Dan jangan lupa untuk subscribe Chosen Generation YouTube-nya, dan jangan lupa like, di komen, di share, di subscribe, pokoknya share dari utara ke selatan semuanya di share pokoknya ya. Dan apa lagi nih? Selesai. Oh, gak enak kalau closing gak ada pantun. Silakan. Oke. Cicijung. Mbak Asi jadi bupati. Asik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.